Persiapan alat meliputi alat tulis, jam, media lembar barik, tempat sampah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bapak Ibu, silahkan masuk, silahkan duduk. Perkenalkan Bapak Ibu, saya bidan, saya bidan yang bekerja di Polres ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa. Periksa, saya datang dulu ya Bu ya. Namanya siapa Bu? Nah, Umur? 36 tahun Bu. Ini kehamilan yang keberapa Ibu? Ketiga Bu. Usia kandungannya? 8 bulan. Oh iya. Ada keluhan tidak Ibu? Ini kaki saya kok bengkak ya Bu ya. Oh, Ya. Berapa hari ini bengkak? iya. Baik Ibu, sebelum saya lakukan pemeriksaan, saya akan melakukan terlebih dahulu. Nanti tandanya saya persilakan ke ruang periksa. Mari Bu, saya periksa dulu. Ibu tadi sudah saya lakukan pemeriksaan ya. Baik Ibu, tadi sudah saya lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tadi tensi Ibu 130/90, nanti 80 kali per menit, kemudian suhunya 36,5 derajat Celcius, kemudian pernapasannya 24 kali per menit. Ibu kan belum melakukan pemeriksaan protein urin ya Bu ya, belum dicek urinnya. Ini tadi saya lakukan sekalian pemeriksaan protein urin dan hasilnya negatif ya Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelumnya saya mereview ulang ya Bu ya. Tadi keluarnya apa Bu? Kakinya bengkak. Tidak ada keluhan yang lain? Tidak ada ya. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan? Belum pernah ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai tanda bahaya kehamilan, terutama pada trimester 3 ini, karena Ibu sudah menginjak usia kandungan 8 bulan. Di sini ada lembar balik bisa panjenengan perhatikan Bapak Ibu. Pertama, tanda bahaya kehamilan yaitu ini Bu, kejang atau preeklampsi. Nah, ini ditandai dengan apa saja Bu gejalanya? Pertama yaitu pandangan mata kabur, kemudian sakit kepala yang berat dan menetap, lalu nyeri ulu hati, kemudian bengkak pada muka, kemudian tangan, kemudian yang paling fatal lagi kalau terjadi kejang ya Bu. Kejang kemudian mengakibatkan kematian baik ibu maupun janin, terjadi gawat janin dan itu tadi Bu, kematian ibu dan bayi. Kemudian selanjutnya tanda bahaya yaitu itu Bu, kita harus mengetahui tentang gerakan janin. Gerakan janin kita harus kita perhatikan selama kehamilan ini. Normalnya berapa Bu selama sehari? Yaitu gerakan janin yang normal adalah 10 kali dalam kurun waktu 12 jam. Kalau gerakan janinnya kurang dari 10 kali, berarti itu ada gawat janin, gawat janin, atau bisa juga terjadi kematian janin dalam rahim. Harus kita perhatikan gerakan janin. Kalau normal yaitu 10 kali dalam 12 jam. Kemudian tanda bahaya selanjutnya adalah perdarahan pervaginal ya Bu ya. Perdarahan pervaginal yaitu perdarahan yang baik berupa bercak maupun darah yang mengalir disebabkan karena apa Bu? Ari-ari yang lepas atau solusio plasenta, perdarahan disertai nyeri perut Bu. Nah, itu namanya solusio plasenta. Kemudian ada lagi yang namanya placenta previa, perdarahan tidak disertai nyeri perut. Dan bahayanya apa Bu? Nah, itu bisa terjadi yang namanya shock hemoragi. Shock hemoragi
atau hipovolemik nggih, atau yang namanya bahasa awamnya perdarahan nggih, atau kekurangan shock karena kekurangan cairan yang bisa menyebabkan kematian baik ibu maupun janin yang dikandungnya, atau bisa menyebabkan gawat janin nggih. Kemudian selanjutnya adalah tanda bahaya kehamilan, yaitu ketuban pecah dini ya Bu ya, ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini ini yaitu keluar cairan nggih tanpa disadari oleh ibu hamil nggih melalui jalan lahir Bu. Jadi jenengan keluar ketuban tapi jenengan tidak kerasa, tahu-tahu ada cairan yang keluar dari jalan lahir panjenengan nggih. Dan itu baunya khas ya Bu ya. Harus bisa membedakan ya Bu antara bau air ketuban dengan bau air kencing nggih. Ada bedanya ya Bu ya. Nggih. Dan itu juga bisa menyebabkan bahaya Bu kalau air ketuban itu keluar sebelum waktunya nggih. Karena Bu kalau air ketuban sudah rembes atau keluar berarti selaput ketubannya sudah robek. Nah, padahal selaput ketuban itu fungsinya untuk melindungi janin yang ada di dalam rahim. Kalau sudah robek bisa menyebabkan kuman-kuman mudah masuk ya Bu ya, yang berakibat terjadi yang namanya infeksi. Kalau sudah terjadi infeksi nanti bisa menyebabkan yang namanya gawat janin ya Bu ya. Nah, kemudian tanda bahaya selanjutnya adalah demam tinggi, demam tinggi seperti ini ya Bu ya. Demam tinggi itu apabila dicek dengan termometer ya Bu ya, yang di rumah itu lebih dari 38 derajat Celcius ya. Nah itu kenapa Bu demam tinggi itu merupakan tanda bahaya? Kalau terjadi demam tinggi berarti ibu tersebut mengalami yang namanya gejala adanya infeksi, adanya infeksi lah, yang bisa menyebabkan itu tadi Bu, gawat janin, kemudian bisa menyebabkan yang namanya kematian. Nah dari tanda-tanda bahaya yang saya jelaskan tadi, ada yang perlu ditanyakan lagi tidak Bu? Ada yang belum jelas mungkin? Sudah jelas ya Bu ya. Sudah. Ya. Terima kasih Bu ya. Saya anjurkan Bu ya, apabila panjenengan menemui salah satu di antara tanda bahaya yang saya jelaskan tadi, segera menghubungi tenaga kesehatan ya Bu ya, bidan atau dokter apabila mengalami tanda bahaya dari salah satu tanda bahaya di atas biar segera mendapatkan pertolongan ya Bu ya. Ya Bu, saya kira cukup ya Bu ya, ini penjelasan dari saya Bu ya. Terima kasih atas kunjungan Ibu, semoga Ibu dan janinnya sehat ya Bu ya sampai persalinan nanti ya. Terus suwun Bu Bidan. Oh ya, sama-sama. Mawon kula mantuk kalih semah kula. Oh nggih. Hati-hati jalan ya Bu. Terima kasih ya Bu.